Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini melanjutkan pembahasan terakhir sebelumnya, di mana didhawuhkan Ilahi akhrijni min dhullin nafsi. Ya Allah, panjenengan keluaraken kawula saking keolowan nafsu-nafsu kawula. Wa tahhirni min syakki wa syirki. Lan ugi ya Allah, panjenengan resiki kawula saking keraguan-keraguan dan kesyirikan-kesyirikan ingkang wonten dalam diri kawula. Qabla khululi ramsi. Maka panjenengan anggenipun panjenengan ngresiki kawula niki ya Allah, kula suwun sakderengipun kawula nemoni kematian kawula. Karena kesalahan, dosa-dosa, keraguan, nafsu-nafsu ini jika terlambat di dalam kita bertobat dan memohon maaf hingga kedahuluan kematian kita, maka keraguan, nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita, alat pencucinya hanya satu, yakni api neraka. Maka bika astangsiru, maka ya Allah, dumateng panjenengan, hanya dumateng panjenengan kula memohon pertolongan-pertolongan. Mboten dumateng saklintunipun panjenengan. Bika astangsiru ya Allah, kula hanya dumateng panjenengan kula mohon pertolongan-pertolongan. Mboten dumateng saklintunipun panjenengan. Nggih menika kula nyuwun pertolongan-pertolongan atas nafsu syaiton dan hawa nafsu ingkang wonten diri kawula. Fangsurni ya Allah, maka panjenengan tulung kawula atas keadaan nafsu kawula ingkang tansah dikuasai hawa lan syaiton ingkang wonten diri kawula. Wa alaika atawakkalu. Dan ya Allah, hanya dumateng panjenengan kula pasrah ya Allah. Kula pasrah dumateng panjenengan atas segala permasalahan-permasalahan kawula. Kula pasrah dumateng panjenengan atas segala keadaan kawula, atas segala hajat-hajat kawula, sehingga kula pasrah dumateng panjenengan atas hasilipun permohonan panyuwunan dan keadaan-keadaan kawula. Fala takilni, mongko ya Allah, ampun panjenengan pasrahaken kawula dumateng saklintunipun panjenengan. Di sini kita oleh beliau Yai Musonef diajak untuk memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah, ya Allah, wa alaika atawakkalu, hanya dumateng panjenengan kula pasrah atas segala permohonan-permohonan kawula. Bukan dumateng saklintunipun panjenengan. Mongko ya Allah, fala takili, ampun panjenengan pasrahaken kawula dumateng saklintuni panjenengan. Meskipun kula menyadari bahwasanya kula niki mboten saged, meskipun kula menyadari bahwasanya kula niki mboten ahli di dalam pasrah dumateng panjenengan. Kula mboten saged temen-temen anggenipun pasrah dumateng panjenengan, kula tasik kecampuran anggenipun pasrah, mboten hanya pasrah dumateng panjenengan, tetapi juga pasrah dumateng saklintunipun panjenengan. Seseorang yang pasrah hanya kepada Allah, maka ia tidak pasrah kepada selainnya Allah. Terkadang kita sebagai orang awam ini secara lisan kita mengucapkan hanya pasrah kepada Allah, tetapi seringkali di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kita masih pasrah kecampuran
anggene kita pasrah kepada Allah ini tasik kecampuran pasrah dumateng saklintune Allah, pasrah dumateng makhluk-makhluk. Misalkan ketika kita akan pergi perjalanan keluar kota, secara lisan kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita pasrah kepada Allah, tetapi tidak jarang di dalam hati kita masih kepikiran bagaimana keadaan kendaraan saya, apakah keadaan kendaraan saya ini sehat. Wah, kalau tidak sehat nanti keadaannya remnya bermasalah, nanti remnya bermasalah menjadi kecelakaan. Ini tandanya hati kita masih kecampuran pasrah kepada selain Allah, yakni masih memasrahkan diri kita kepada kendaraan kita. Ketika kita mau mendaftar perguruan tinggi misalkan, atau mendaftar pekerjaan di kantor kerja, di lisan kita mengucapkan pasrah kepada Allah, tetapi terkadang seringkali hati kita masih kecampuran. Wah, saya ketika ujian ditanyai, interview dan lain sebagainya, saya tidak bisa menjawab, jangan-jangan nanti saya menjadi tidak lulus. Ini berarti hati kita masih tercampur dalam hal pasrah kepada Allah, masih kecampuran pasrah kepada kemampuan di dalam menjawab soal-soal atau interview. Maka di sini kita diajari untuk memohon, wa alaika atawakalu, hanya dumateng panjenengan kula pasrah atas segala permohonan dan persoalan-persoalan kaula. Fala takilni, mongko ya Allah ampun panjenengan pasrahaken kaula dumateng saklintunipun panjenengan. Walaupun kula niki mboten ahli dalam hal pasrah, walaupun kula niki mboten saged teman-teman anggenipun pasrah dumateng panjenengan, namun astu ya Allah kula pasrah dumateng panjenengan lan ampun panjenengan pasrahaken kaula dumateng saklintunipun panjenengan. Wa iyyaka as'alu fala tuhayyibni, lan ya Allah hanya dumateng panjenengan kula nyuwun, hanya dumateng panjenengan kula nyuwun ngawontenaken permohonan-permohonan niki hanya dumateng panjenengan. Maka karena kula hanya dumateng panjenengan anggenipun nyuwun, maka ampun panjenengan gagalaken panyuwunan-panyuwunan kaula. Senajan kaula menyadari bahwasanya kaula ahli dalam hal kegagalan, walaupun kaula menyadari makom kaula niki memang berada pada makom kegagalan ya Allah, nanging estu ya Allah hanya dumateng panjenengan kaula nyuwun, mongko ampun panjenengan gagalaken panyuwunan-panyuwunan kaula. Senajan meskipun kula faham makom kaula niki masih berada pada makom kegagalan, meskipun kaula faham keadaan kaula ini ahli dalam hal kegagalan. Maka seseorang yang hanya memohon kepada Allah, ia tidak memohon kepada selainnya Allah. Namun terkadang kita sebagai orang awam ketika bermujahadah, ketika berdoa, ketika bermunajat, kita memohon secara lisan kepada Allah, tetapi hati kita sejatinya masih kecampuran, ragu di dalam permohonan-permohonan kita kepada Allah. Kita justru terpengaruh permohonan atau permintaan kepada selain Allah. Wa fi fadlika arghabu fala tahrimni ya Allah, hanya dumateng fadl panjenengan ya Allah kula nggadahi rasa kesenengan, hanya dumateng fadl panjenengan ya Allah kula mengharapkan. Fala tahrimni ya Allah, mongko ampun panjenengan aling-alingi, mongko ampun panjenengan halangi kaula saking datangnya fadl panjenengan ya Allah. Meskipun kaula faham, kaula menyadari kaula niki mboten, kaula niki ahlinipun orang ingkang terhalang ya Allah.
Meskipun kaulo menyadari makom kaulo niki adalah makom terhalang, nanging ya Allah saestu namung dumateng fadhol panjenengan kula mewantu-wantu, namung dumateng fadhol panjenengan kaulo mengharapkan, namung dumateng fadhol panjenengan kaulo nggadahi rasa seneng ya Allah. Mboten seneng dumateng fadhol atau pertolongan sak lintunipun panjenengan. Maka niku ya Allah kula namung dumateng fadhol panjenengan kula rumangsa seneng, maka ya Allah ampun panjenengan halang-halangi kawula saking fadhol panjenengan. Maka seseorang yang betul-betul pasrah kepada Allah semata, seseorang yang betul-betul hanya pasrah kepada Allah semata, tidak pasrah kepada lainnya Allah, maka insya Allah Allah akan mencukupi hajat-hajatnya hingga ia tidak memiliki hajat apapun. Seseorang yang memiliki hajat, seseorang yang memiliki keinginan, ini tandanya kebutuhannya belum terpenuhi. Tetapi jika seseorang ini seluruh keinginannya sudah terpenuhi, maka ia tidak akan memiliki hajat. Maka digambarkan secara syariat, digambarkan di surganya Allah kita akan dicukupi kebutuhan-kebutuhan kita, baik kebutuhan sandang, pangan, papan, bahkan secara hiperbola, secara majasi digambarkan pohon ini bergantung terbalik sehingga ketika kita akan memetik ini begitu mudahnya. Digambarkan sungai-sungai mengalir susu-susu dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menikmati susu semudah kita mengambil air di sungai. Ini hanya gambaran-gambaran majasi. Maka ketika seseorang dicukupi segala kebutuhannya, ia tidak akan memiliki hajat-hajat lagi. Bahkan secara maknawi, jika seseorang ini kebutuhannya akan dekat usul kepada Allah sudah terpenuhi, maka ia tidak akan memiliki hajat-hajat lagi, karena hajat terbesar seorang hamba ini adalah ketika ia bisa usul kepada Allah. Maka seseorang yang betul-betul pasrah, tawakal kepada Allah semata, tidak terpengaruh, tidak tercampur pasrahnya kepada selainnya Allah, maka ia tidak akan memiliki hajat lagi, karena semua kebutuhannya telah dipenuhi oleh Allah atas kepasrahannya kepada Allah. Maka mungkin kita banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang belum dipenuhi oleh Allah. Ini menandakan bahwasanya pasrah kita kepada Allah ini belum sempurna. Pasrah kita kepada Allah ini masih tercampur atas pasrah kita kepada selainnya Allah, atas pasrah kita kepada makhluk-makhluknya Allah, atas pasrah kita kepada kendaraan-kendaraan, pasrah kita kepada kemampuan-kemampuan kita, pasrah kita kepada doa-doa kita. Maka didhawuhkan doa-doa mujahadah kita ini sejatinya tidak bisa menghantarkan kita untuk usul kepada Allah. Justru ketika kita mengandalkan doa-doa permohonan dan mujahadah kita, ibadah kita, kita terpeleset sehingga kita tidak pasrah kepada Allah, tetapi kita pasrah kepada ibadah-ibadah kita. Demikian pula seseorang yang hanya memohon kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, tidak kepada selainnya Allah, maka ia tidak akan menemui kegagalan. Seseorang yang menemui kegagalan, ini tandanya ia secara maknawi di dalam hatinya ini masih meminta kepada selain Allah. Ia di dalam hatinya belum betul-betul bisa billah sepenuhnya, masih meminta kepada temannya, meminta kepada perantara, meminta kepada guru, meminta kepada pembimbing dan lain sebagainya. Ia belum betul-betul meminta kepada Allah. Maka seseorang yang betul-betul meminta kepada Allah, tidak tercampur, tidak meminta kepada bahkan nafsunya sendiri, maka ia tidak akan menemui kegagalan, karena Allah akan selalu menjawab atau mengabulkan permintaan hambanya yang betul-betul billah hanya kepada Allah. Demikian pula seseorang
yang hanya betul-betul cinta, senang, mengharap hanya kepada fadlnya Allah, maka Allah tidak akan menghalang-halangi ia atas fadlnya. Seseorang yang hanya cinta, hanya demen, hanya senang, hanya mengharap kepada fadlnya Allah, bukan mengharap kepada fadl atau pertolongan selain Allah, maka ia tidak akan terhalang dari fadlnya Allah. Jika kita ini di dalam permohonan-permohonan kita, jika kita ini di dalam kehidupan kita ini masih terhalang dari fadlnya Allah, ini tandanya kita masih belum betul-betul demen kepada fadlnya Allah. Kita masih demen mengharap kepada pertolongan selain Allah. Maka justru karena belum murninya rasa cinta kita, belum murninya rasa pengharapan kita kepada fadlnya Allah, inilah yang menjadikan terhalangnya fadlnya Allah untuk sampai kepada diri kita. Wali janabika antasibu, ya Allah, lan hanya dumateng zat panjenengan kawula nyuwun panjenengan sandarake kawula. Hanya dumateng zat panjenengan kawula nyuwun kula panjenengan kumpulaken sanes dumateng zat saklintunipun panjenengan. Wali janabika antasibu, ya Allah, namung dumateng zat panjenengan kula nyuwun supados kula panjenengan kumpulaken dumateng zat panjenengan sanes dumateng zat saklintunipun panjenengan. Fala tub'idni, ya Allah, mongko ampun panjenengan adohaken kawula saking pintu-pintu panjenengan. Ampun panjenengan adohaken kawula, ampun panjenengan pisahaken kawula saking pintu-pintu panjenengan. Engkang pundi pintu-pintu ini tadi, wabibabika aqifu. Engkang pundi dengan pintu-pintu ini, di depan pintu-pintu ini kawula berdiri mengadakan doa permohonan dumateng panjenengan. Di sini didhawuhkan, digambarkan fala tub'idni an babika, ampun panjenengan adohaken kawula saking pintu-pintu panjenengan. Ini adalah bahasa kiasan di mana digambarkan, bahasa penggambaran di mana digambarkan sebagai seorang hamba sahaja sowan kepada seorang Malikul Azim, seorang raja yang besar, dan kemudian seorang hamba ini menghadapi seorang raja sudah berada di depan pintu-pintu raja yang besar, sehingga ia mengadakan permohonan-permohonan. Ini hanya gambaran saja, karena jika kita pahami secara maknawi, jangankan kita memohon apalagi berdiri, bahkan diri kita ini sudah tidak ada lagi jika kita telah berhadapan-hadapan dengan Allah. Tetapi karena bodohnya kita, beliau Kiai Musonef memberikan gambaran bagaimana ya, fala tub'idni an babika, ampun panjenengan adohaken kawula saking pintu-pintu panjenengan, di mana wabibabika aqifu, di mana di depan pintu-pintu ini tadi kawula berdiri dengan mengadakan segala permohonan, dengan mengaturkan segala persoalan, memohon doa, munajat dumateng panjenengan. Fala tatrudni, mongko ya Allah, ampun panjenengan tolak permohonan-permohonan kawula ingkang kawula panjataken di depan pintu-pintu panjenengan ini tadi. Ya Allah, fala tatrudni, ampun panjenengan tolak. Maka seseorang yang memohon, bersungguh-sungguh memohon di depan pintu raja yang agung ini, senantiasa berdp-dp memohon, mengaturkan segala permasalahan-permasalahannya sambil memohon untuk tidak ditolak atas segala permohonan-permohonan ini tadi. Karena jika seseorang ini telah betul-betul sampai di hadapan seorang raja, maka apapun yang ia haturkan,
apapun yang ia mohonkan ini akan diijabahi, akan dicukupi oleh Raja Agung yang memiliki harta yang berlimpah. Maka para hadirin hadirat, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka jika seseorang ini betul-betul merasa cukup pasrah kepada Allah, di mana Allah adalah Tuhan yang maha sempurna, adalah tempat kita pasrah yang sempurna. Maka jika kita betul-betul pasrah, betul-betul mohon pertolongan, tempat yang sempurna kita memohon pertolongan yaitu kepada Allah, maka kita tidak akan menemui apa ini namanya hajat, karena kebutuhan kita telah terpenuhi. Jika seseorang ini betul-betul memohon kepada Allah, tidak kepada selainnya Allah, maka tidak akan terhijab, tidak akan tertutupi, tidak akan tertolak permohonan-permohonan ini tadi. Seseorang yang betul-betul mengharapkan fadl kepada Allah, maka ia akan tidak terhijab, ia tidak akan terhijab dari fadlnya Allah. Maka jika seseorang itu betul-betul telah sampai di hadratullah, maka permohonan-permohonannya tidak akan tertolak, sebagaimana seorang hamba yang bertemu dengan raja di depan pintu-pintu yang agung. Inilah para hadirin hadirat, kita sebagai pengamal Wahidiyah oleh beliau Mbah Yai diajari bagaimana adab kita ketika bermujahadah, adab kita ketika berdoa. Ini bagaimana senantiasa lillah billah, lir rasul bi rasul, serta lil ghos bil ghos. Seorang yang awam, yang masih dikuasai hawa nafsu, yang belum bisa murni dalam pasrah kepada Allah, belum bisa murni dalam memohon kepada Allah, belum bisa murni dalam mengharapkan fadl kepada Allah, ini doa-doanya sulit untuk diijabahi oleh Allah. Doa-doanya sulit diijabahi oleh Allah, karena di dalam hatinya ini belum betul-betul billah memohon kepada Allah. Tetapi para hadirin hadirat, doa-doa seorang yang khos, yang arif billah, ini doanya mudah diijabahi oleh Allah para hadirin hadirat. Beliau Mbah Ma'ruf ini terkenal dengan doa-doanya yang sangat mustajabah. Doa-doanya mungkin secara redaksi, secara matan ini sederhana, menggunakan bahasa Jawa. Di antaranya doa Mbah Ma'ruf yang terkenal ini adalah ketika beliau Mbah Ma'ruf awal mondok kepada Mbah Kholil Bangkalan Madura. Ini beliau Mbah Ma'ruf diberi syarat untuk menghabiskan nasi satu wakul, di mana digambarkan nasi satu wakul ini adalah porsi untuk sekitar kurang lebih 15 sampai 20 orang. Tapi Mbah Kholil menyuruh Mbah Ma'ruf untuk menghabiskan ini. Kemudian dengan rasa takzim, taat kepada sang guru, Mbah Ma'ruf mengiyakan, menyanggupi untuk menghabiskan ini. Maka Mbah Ma'ruf berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma gulu kali weteng segoro, Allahumma gulu kali weteng segoro. Dan alhamdulillah Allah mengijabahi, Mbah Ma'ruf diberi mampu untuk menghabiskan nasi satu bakul. Di mana kemudian Mbah Kholil dawuh kepada di antara murid-murid yang kebetulan ada di sana pada waktu itu, ini murid yang calonnya akan menghabiskan ilmu saya. Ya, ternyata Mbah Kholil Bangkalan ini menyuruh Mbah Ma'ruf menghabiskan nasi satu bakul. Ini adalah satu kiasan di mana Mbah Ma'ruf mampu menghabiskan nasi satu bakul, ini mampu menghabiskan ilmunya Mbah Kholil Bangkalan. Maka alhamdulillah Mbah Ma'ruf mendidik beliau Mbah Yai Majid. Mbah Yai Majid mendidik beliau Kanjeng Rama Yai Latif. Maka beliau diberi ilmu laduni yang luar biasa. Inilah doa-doa yang arif billah, ini sangat mustajabah. Doa-doa beliau Mbah Yai Majid, apalagi kita sudah betul-betul merasakan sebagai pengamal sholawat Wahidiyah, beliau memohonkan kita pengamal Wahidiyah dan umat masyarakat jami'al alamin untuk senantiasa bisa berusaha mendekat kepada Allah sehingga dikaruniai usul kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
Beliau Kanjeng Rama senantiasa mendoakan kita pada pengamal wahidiyah. Di antara permohonan beliau ya, adalah beliau memiliki keinginan untuk mengajak pengamal wahidiyah ya, munggah surganya Allah. Beliau Kanjeng Rama ingin mengajak pengamal wahidiyah sugih sehingga kehidupannya dicukupi oleh Allah, sehingga di dalam ibadahnya, di dalam mujahadahnya ini bisa lebih khusyuk, lebih semangat, lebih himmah kepada Allah. Maka para hadirin hadirat pengamal salat wahidiyah, peserta pengajian Ahad pagi, mari doa-doa mujahadah kita ini karena saking kotornya diri kita hingga tidak mungkin diijabahi oleh Allah. Para hadirin hadirat, sungguh ibarat uang, doa kita ini tidak payu. Para hadirin hadirat, maka jika kita kebetulan doa kita diijabahi oleh Allah, ini adalah fadl dari Allah, ini adalah syafaat tarbiyah beliau Kanjeng Nabi, ini adalah nadhrah barokah beliau ghosi hada zaman. Para hadirin hadirat, jika kebetulan kita bermujahadah, kemudian dalam mujahadah kita diberi fadl sehingga kita mudah ingat kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, ini sungguh bukan karena mujahadah kita, karena sesungguhnya kita apa yang kita haturkan ini semuanya tidak murni, semuanya kotor. Adapun Allah mengijabahi kita, ini adalah semata-mata karena doa restu dari beliau Mbah Yai Majid dan beliau Mbah Yai Latif radhiyallahu anha. Para hadirin, untuk itu mari kita mohon kepada beliau matur supaya beliau senantiasa menjangkung kita, supaya menjangkung kita, keluarga kita semua diberi istiqomah di dalam perjuangan wahidiyah ini. Para hadirin hadirat, keluarga kita, anak istri keturunan kita ini senantiasa istiqomah dalam perjuangan wahidiyah dari beliau Mbah Yai, dari beliau Kanjeng Rama, sehingga kita diajak untuk betul-betul sowan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya siriftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Al-Fatihah. Demikian pembahasan kitab Al-Hikam. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada petugas dari pusat.